Sebelum kita membuat database di Odoo Accounting, ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah data perusahaan. Data perusahaan meliputi nama atau alamat, juga informasi-informasi tentang operasional perusahaan. Yang kedua, data pengguna. Data pengguna ini dipergunakan untuk mengakses akun suatu perusahaan. Biasanya, satu perusahaan terdapat satu pengguna atau juga lebih. Yang ketiga, mengkonfigurasi. Konfigurasi akun perusahaan di Odoo Accounting ini dilakukan oleh admin IT. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana cara membuat database di Odoo Accounting setelah mempersiapkan 3 hal ini. Nah, ini merupakan tampilan setting pada Odoo. Setting pada Odoo ini berfungsi untuk menambahkan user, juga company yang akan dipergunakan nantinya. Nah, di sini ada manage user. Manage user ini berfungsi untuk menambahkan pengguna yang dapat mengakses perusahaan. Nah, cara untuk menambahkan pengguna yang dapat mengakses di perusahaan ini adalah mengklik new. Untuk nama bisa diisi dengan nama orang atau nama divisi. Lalu untuk fungsi-fungsi dari Odoo seperti sales, accounting, dan purchase itu dapat disesuaikan. Tetapi khusus di menu accounting dijadikan advisor dan sisanya dijadikan administrator. Nah, setelah selesai membuat data pengguna, kita lanjut membuat data company. Di satu Odoo ini bisa terdapat beberapa perusahaan. Untuk menambahkan nama perusahaan, kita dapat mengklik new. Lalu, di company name bisa diisi dengan nama perusahaan masing-masing. Setelah itu, mengisi informasi-informasi yang terdapat di data perusahaan sesuai dengan datanya masing-masing. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti pada menu user, di sini ada tulisan tentang allow company. Allow company di sini itu menyatakan bahwa user ini itu boleh untuk mengakses berapa company atau perusahaan mana saja. Kita ini bisa mengisi perusahaan apa saja yang dapat diakses oleh si pengguna ini. Lalu yang lainnya adalah mengubah password. Untuk mengubah password dari si pengguna ini, kita dapat mengklik tanda pengaturan, lalu klik change password. Di sini kita bisa mengetikkan password yang baru. Nah, lalu kita ini dapat membuktikan apakah user yang tadi ini sudah bisa mengakses perusahaan sesuai dengan perusahaan yang kita pilih ataukah belum, dengan mengisi email dan password yang sudah kita buat tadi. Nah, yang ketiga, kita akan mengkonfigurasi. Nah, konfigurasi ini kita akan menggunakan modul accounting. Di modul accounting akan ada menu configuration, dan di menu configuration ada menu chart of account. Menu chart of account ini kita akan mengisi akun-akun apa saja yang akan dibutuhkan oleh operasional perusahaan. Nah, untuk mengkonfigurasi, kita akan mengkonfigurasi pada saat di setting. Nah, pada setting kita akan pergi ke menu accounting. Di setting ini kita akan mencari fiscal country. Fiscal country itu artinya perusahaan ini tuh beroperasi di negara mana gitu. Karena perusahaan kita di negara Indonesia, berarti kita isi dengan negara Indonesia. Lalu kita mengisi juga fiscal localization. Fiscal localization ini juga menyatakan tentang perusahaannya itu bergerak di negara apa. Misalnya satu perusahaan ini bergerak di negara Indonesia, berarti fiscal localization-nya itu adalah Indonesia. Lalu untuk setting pajak di sini diisi dengan berdasarkan data-data yang perusahaan gunakan. Lalu untuk main currency ini kita bisa isi disesuaikan dengan apa yang digunakan oleh perusahaan. Misalnya mata uangnya di perusahaan digunakan Indonesia, berarti diisi dengan rupiah. Tapi ini juga bisa disesuaikan dengan misalnya perusahaan itu menggunakan 2 mata uang yang berbeda seperti rupiah juga dolar. Lalu untuk yang lainnya seperti customer invoice, vendor bill, vendor payment, itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Nah, jika kita sudah selesai mengkonfigurasi, maka kita bisa klik save. Lalu kita ini dapat melihat apakah konfigurasi kita ini sudah berhasil atau belum dengan pergi ke modul accounting.
Nah, di sini kita sudah bisa melihat pengkonfigurasian sebelumnya tadi kita ini sudah berhasil. Kita kembali lagi pergi ke menu Configuration Chart of Account untuk melihat akun-akun untuk perusahaan. Di sini sudah terlihat ada akun-akun basic dari Odoo yang diberikan. Ini itu diberikan oleh Odoo berdasarkan fiscal localization yang kita isi sebelumnya. Fiscal localization yang kita isi adalah negara Indonesia. Berarti akun-akun yang diberikan oleh Odoo di sini merupakan akun-akun yang biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.